Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan terus menyertai perjalanan kehidupan kita hingga sampai saat ini. Kembali Tuhan memperkenankan kita untuk sama-sama kita berjumpa di dalam kasih anugerah Tuhan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, segera kita akan membaca, merenungkan bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40 saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Melalui pembacaan kita saat ini, saya menarik satu judul, yaitu "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata percaya yaitu mengakui atau yakin bahwa sesuatu benar atau nyata. Mengakui atau yakin bahwa sesuatu benar atau nyata. Untuk mengakui atau meyakini sesuatu yang sudah dilihat oleh mata kepala kita atau peristiwa yang sudah terjadi yang dilihat oleh mata kita, mungkin itu menjadi sesuatu yang biasa. Percaya kepada sesuatu yang sudah terlihat oleh mata kita, itu menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi jikalau untuk mengakui atau meyakini sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang belum dilihat oleh mata kepala kita, saya rasa itu sesuatu yang sulit untuk diterima oleh pikiran kita, apalagi sulit untuk kita percayai, atau sulit untuk kita akui dan sulit untuk kita yakini. Oleh sebab itu, melalui peristiwa kematian seorang yang bernama Lazarus, meskipun Alkitab sudah mencatat bahwa dia sudah mati selama 4 hari dan sudah berbau busuk, tetapi Yesus datang pada waktu itu untuk memperlihatkan kuasa Tuhan terhadap orang-orang yang ada pada waktu itu. Di sana ada Maria dan Marta, saudara Lazarus sendiri, dan ada murid-murid Tuhan Yesus. Ada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan Yesus sendiri sebagai pembuat mujizat. Oleh sebab itu Yesus datang kepada mereka, yaitu kepada Maria dan Marta, meskipun mereka sudah mengeluarkan atau mengucapkan argumentasi mereka bahwa saudara kami sudah mati, sudah 4 hari yang lalu, sudah berbau busuk. Seandainya Tuhan datang secepatnya, pasti saudara kami tidak mati. Tetapi Yesus menjawabnya dengan tenang, dikatakan bahwa dia tidak mati tetapi dia hanya tertidur. Ini yang membuat mereka sulit untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Yesus. Karena apa? Karena mereka belum melihat apa yang akan dikerjakan oleh Yesus, apalagi diperhadapkan kepada peristiwa seperti ini. Peristiwa kematian, dan Yesus katakan dia hanya tertidur. Artinya ketika Yesus katakan dia hanya tertidur, Yesus ingin membuktikan bagi mereka bahwa nanti dia akan bangun atau dia akan bangkit. Tetapi sebagai manusia biasa memiliki akal pikiran yang terbatas tentang kuasa Tuhan, Maria dan Marta, bahkan orang-orang yang ada pada waktu itu, sulit untuk mencerna atau sulit untuk menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus. Oleh sebab itu, ketika kedatangan Yesus di tempat itu, Yesus ingin membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah dan Yesus benar-benar Mesias yang mampu menyatakan kuasa atau mujizat ketika kita percaya kepada Tuhan atau kepada Yesus. Oleh sebab itu, ketika kedatangan Yesus pada waktu itu, dia disambut oleh Maria dan Marta. Ada tindakan yang dilakukan oleh Maria dan Marta pada waktu itu, yaitu ketika Maria melihat Yesus datang, Maria datang kepada Yesus dan menangis di bawah kaki Yesus.
Di situ tercatat di dalam ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Maria datang mengungkapkan kesedihannya kepada Yesus. Maria datang mendekati Yesus, tersungkur di bawah kakinya dan mengungkapkan rasa kehilangannya. Dia kehilangan saudara yang dia kasihi dan berharap kepada Yesus bahwa akan ada pertolongan yang dilakukan oleh Yesus. Oleh sebab itu ketika Maria datang, dia menatap kepada Yesus dengan penuh pengharapan kepada Yesus bahwa Yesus akan melakukan sesuatu untuk bisa membangkitkan saudaranya ini. Tetapi pada waktu itu tidak hanya Maria yang datang kepada Yesus, tetapi ada juga tindakan yang dilakukan oleh Marta sebagai saudara Lazarus pada waktu itu. Dia menyambut Yesus. Dia datang kepada Yesus dan dia mengungkapkan pengharapannya kepada Yesus. Ketika pada waktu itu ada argumentasi antara Marta dengan Yesus. Yesus sudah katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Meskipun dia sudah mati, dia akan hidup kembali ketika engkau percaya. Tetapi Marta terus mengajukan apa yang menjadi isi hatinya. Marta kembali mengatakan, saya tahu Tuhan bahwa dia akan bangkit ketika kebangkitan orang-orang benar di akhir zaman nanti. Tetapi Yesus kembali mengingatkan kepadanya bahwa dia akan bangkit ketika engkau percaya. Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan oleh Marta ternyata membuat Yesus mengungkapkan setiap argumentasinya, mengungkapkan setiap perkataannya agar Maria bisa mengerti apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tetapi sebagai manusia biasa, Marta terbatas dan Marta masih mengikuti perasaannya yang sedih pada waktu itu. Marta mengungkapkan pemahaman tentang kebangkitan akhir zaman. Makanya dia katakan bahwa saya tahu Tuhan bahwa dia akan bangkit ketika akhir zaman nanti. Dia datang kepada Tuhan seperti Maria saudaranya, tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Maria. Maria datang kepada Tuhan, dia menangis di bawah kaki Tuhan dan dia memperlihatkan kesedihannya kepada Tuhan dan secara emosional dia menantikan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi tindakan Yesus pada waktu itu ketika kedua saudara Lazarus ini datang kepadanya, yaitu Yesus berdoa kepada Bapa. Dia meminta kepada Bapa agar Lazarus ini dapat dibangkitkan. Dia berdoa di dalam ayat yang ke-40, 41 sampai ayat yang ke-42. Yesus meminta Yesus agar Lazarus ini dapat dibangkitkan. Setelah itu, Yesus memerintahkan Lazarus untuk bangkit. Dengan suara keras, dia berkata, bangunlah, bangkitlah. Di dalam ayat yang ke-43, di sini dikatakan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Pada saat itu juga Lazarus bangkit dari kematian. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Yesus adalah benar-benar Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati. Jangankan hanya membangkitkan orang mati, mengadakan sesuatu yang tidak ada pun dia mampu. Dia sanggup. Oleh sebab itu, ketika Maria dan Marta menaruh percaya kepada Yesus, dia melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, ketika kita benar menaruh percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Meskipun mungkin peristiwa yang dialami oleh Marta dan Maria pada waktu itu berbeda dengan peristiwa yang kita alami di hari-hari ini, tetapi Tuhan yang sama, yaitu Yesus yang sama, yang akan menyatakan kemuliaannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Satu perkara, ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan. Jangan sampai dengan logika kita dapat membatasi kuasa Tuhan.
Jangan pakai akal pikiran kita yang terbatas ini untuk membatasi mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah iman yang sungguh menaruh percaya kita kepada Tuhan, bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan, penguasa atas kehidupan kita, bahkan penguasa atas seluruh alam semesta ini, bahkan penguasa surgawi. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan, mari terus kita mau menaruh iman percaya kita sungguh kepada Tuhan. Meskipun mungkin mengalami pergumulan yang berat, tantangan yang berat di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, tetapi melalui peristiwa tentang kematian seorang Lazarus dan peristiwa yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian, pasti ada berkat yang kita terima melalui firman Tuhan ini. Ada berkat jasmani dan ada berkat rohani yang kita terima. Oleh sebab itu, berkat rohani dan berkat jasmani yang kita terima di dalam ketika kita percaya kepada Tuhan, yaitu yang pertama saya akan jelaskan di sini berkat rohani, yaitu iman yang semakin diperkuat. Seperti ketika Marta dan Maria dan murid-murid bahkan orang Yahudi, ketika mereka melihat peristiwa itu, mereka menaruh percaya kepada Yesus, sehingga imannya semakin dikuatkan, semakin membuktikan bahwa Yesus ini adalah benar-benar Mesias. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, apa yang sudah dikatakan oleh Yesus, karena Dia adalah Tuhan, pasti benar terjadi. Meskipun diperhadapkan kepada sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sukar, sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi ketika Yesus sudah katakan, itu pasti terjadi, sehingga iman mereka semakin dikuatkan. Dan yang kedua, pengenalan akan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Di situ di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Bahkan makna rohani yang lainnya yaitu Yesus mengajar bahwa hidup kekal datang dari percaya kepadanya, bukan sekedar menunggu kebangkitan di akhir zaman. Jadi ini berkat-berkat rohani yang diterima oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan biarlah berkat ini juga menjadi bahagian kita, yaitu iman kita semakin diperkuat. Bahkan kita memiliki pengenalan akan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Bahkan Yesus mengajar kita bahwa hidup kekal datang dari percaya kepadanya, bukan sekedar menunggu kebangkitan di akhir zaman. Bahkan dikatakan juga bahwa ada penghiburan ilahi yang Tuhan kerjakan bagi Maria dan Marta yang berduka pada waktu itu. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah berkat-berkat rohani ini menjadi milik dan bahagian kita. Dan tidak hanya sebatas berkat rohani yang kita terima, tetapi ada juga berkat jasmani yang diterima pada waktu itu, yaitu Lazarus hidup kembali secara jasmani. Dia hidup kembali setelah mengalami kematian ketika menaruh percaya, ketika orang-orang pada waktu itu melihat perbuatan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Lazarus dibangkitkan. Dan Lazarus ketika bangkit, dia memiliki kembali kesempatan untuk hidup. Dia hidup kembali secara jasmani. Kemudian Marta dan Maria, pemulihan keluarga dan penghiburan. Mereka kembali dihiburkan, bahkan mengalami pemulihan ketika peristiwa terjadi pada waktu itu. Bahkan orang-orang Yahudi melihat mujizat secara nyata. Peristiwa yang langka, peristiwa yang tidak pernah mereka saksikan, itu dilakukan oleh Yesus, sehingga orang-orang yang Yahudi pada waktu itu melihat mujizat terjadi di depan mata mereka sendiri. Bahkan Yesus, nama dan misinya dimuliakan. Misi Yesus, bahkan nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan yang kelima, murid-murid penguatan iman melalui pengalaman nyata. Murid-muridnya juga mengalami penguatan iman, mengalami peningkatan iman ketika mereka melihat peristiwa atau mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Dan biarlah renungan singkat yang telah saya paparkan saat ini bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jika Marta dan Maria, bahkan orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus pada waktu itu, menerima berkat
jasmani, berkat rohani pada waktu itu. Biarlah kita juga menerima berkat-berkat yang sama, meskipun mungkin mengalami permasalahan yang sama, tetapi percaya Yesus yang sama yang akan terus menolong kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Jadi satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, iman kita tidak sia-sia di hadapan hadirat Tuhan, tetapi itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ketika kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin firman Tuhan.